Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafawa Rahmah, kelas MN 23N dengan NIM 202300808474 akan mempresentasikan identifikasi dan pengukuran risiko. Untuk pendahuluan, jika risiko tidak bisa diidentifikasi, maka risiko tidak bisa diukur. Jika risiko tidak bisa diukur, maka manajemen tidak bisa mengelola risiko dengan baik. Identifikasi risiko. Secara umum, langkah-langkah dalam identifikasi dan pengukuran risiko adalah sebagai berikut. Yang pertama ada mengidentifikasi risiko dan mempelajari karakteristik risiko. Yang kedua ada mengukur risiko tersebut, melihat seberapa besar dampak risiko tersebut terhadap kinerja perusahaan dan menentukan prioritas risiko tersebut. Siklus manajemen risiko atau mapping risiko. Yang pertama ada identifikasi, memahami, evaluasi, revisit, kelola, dan prioritas. Untuk proses mapping risiko atau siklus manajemen risiko dimulai dari tahap identifikasi, kemudian mempelajari karakteristik risiko, dilanjutkan dengan tahap evaluasi, lalu prioritasi risiko untuk mengetahui risiko yang paling relevan dan probabilitas yang besar barulah dapat dijalankan pengelolaan risiko diakhiri dengan revisit. Analisis sekuen risiko. Sekuen risiko atau kerugian itu ada sumber risiko, lalu API, risk factor, kondisi yang menaikkan kemungkinan merugikan, minyak tanah yang ditaruh di dekat kompor, atau exposure terhadap risiko, gudang yang biasa terbakar, lalu ada terjadi kebakaran, peril kejadian yang melibatkan kerugian. Mengidentifikasi sumber-sumber risiko, yang pertama ada lingkungan fisik, lingkungan sosial, lingkungan politik, lingkungan legal, lingkungan operasional, dan lingkungan ekonomi. Dengan mengamati sumber risiko, maka kita bisa memperoleh gambaran risiko-risiko apa saja yang mungkin muncul dan membahayakan organisasi. Berikut alternatif kategori sumber risiko. Yang pertama ada konsumen, keluhan dari konsumen yang mengakibatkan kekecewaan dan tidak mau lagi membeli produk perusahaan. Yang kedua ada supplier, pasokan dari supplier tidak tepat waktu atau terlambat atau spesifikasi berbeda. Untuk pesaing, menurunkan harga yang bisa mengakibatkan persaingan harga sehingga menurunkan keuntungan perusahaan. Yang terakhir ada regulator, perusahaan gagal memenuhi peraturan atau perundangan. Untuk teknik lain pendukung identifikasi risiko, yang pertama ada metode laporan keuangan, menganalisis flowchart kegiatan dan operasional perusahaan, analisis kontrak, catatan statistik, kerugian, dan laporan kerugian perusahaan. Yang terakhir ada survei atau wawancara terhadap manajer. Untuk metode laporan keuangan, mengidentifikasi risiko dimulai dengan melihat rekening-rekening dalam laporan keuangan. Kemudian dianalisis risiko-risiko apa saja yang mungkin muncul dari laporan keuangan tersebut. Contoh risiko penyelewangan kas, gagal bayar hutang, meningkatkan suku bunga kredit, tagihan macet, depresiasi aset. Analisis flowchart kegiatan dan operasi perusahaan. Yang pertama, ada metode ini berusaha melihat sumber-sumber risiko dari flowchart kegiatan dan operasi perusahaan. Metode ini sesuai untuk risiko tertentu, misal risiko dari proses produksi. Yang kedua, ada proses produksi dimulai dari masuknya input. Proses input tersebut sampai menjadi output tertentu. Dalam rangkaian kegiatan, produksi tersebut muncul kejadian yang tidak diinginkan, misal kecelakaan kinerja, kerusakan mesin, dan lain-lain. Yang terakhir ada, dengan mengamati rangkaian prosesnya, maka kita bisa melihat dan melokalisir terjadinya risiko. Kemudian, mengidentifikasi sumber risiko yang menyebabkan kejadian negatif tersebut. Untuk analisis kontrak, yang pertama ada, analisis kontrak bertujuan melihat risiko yang bisa muncul karena kontrak tertentu. Risiko ini berkaitan dengan risiko hukum. Yang kedua ada spesifikasi kontrak yang tidak menyeluruh menimbulkan celah yang bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, dalam membuat kontrak sebaiknya ditulis dalam bahasa yang jelas dan menyeluruh untuk memaksimalkan risiko seperti risiko tuntutan hukum atau ganti rugi. Yang ketiga ada, untuk meminimalisasi risiko hukum bisa dilakukan dengan meminta bantuan konsultan hukum. Untuk catatan statistik kerugian dan laporan keuangan perusahaan, jika perusahaan memiliki database yang baik, perusahaan bisa mencatat kerugian-kerugian yang dialami dan menetapkan standar
normal tertentu untuk setiap kejadian. Jika kejadian muncul dengan catatan yang tidak normal, maka manajer risiko bisa memeriksa lebih lanjut penyebabnya. Yang kedua ada ketidakhormatan bisa terjadi karena frekuensi yang terlalu sering atau nilai kerugian yang terlalu tinggi. Analisis terhadap penyimpangan bisa membantu mengidentifikasi risiko. Untuk survei atau wawancara, manajer merupakan pihak yang paling tahu operasi perusahaan, termasuk risiko-risiko yang dihadapi perusahaan. Karena itu, manajer bisa diminta bantuannya untuk mengidentifikasi risiko-risiko yang dihadapi oleh organisasi. Dalam metode ini, yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko adalah metodologi yang sistematis yang bisa memfasilitasi sesi diskusi. Untuk mengukur risiko, setelah risiko diidentifikasi, tahap berikutnya adalah mengukur risiko. Jika risiko bisa diukur, maka manajer risiko bisa melihat tinggi rendah dan besar kecilnya risiko yang dihadapi dan bisa diketahui dampaknya terhadap operasional perusahaan. Dengan pengukuran risiko, maka bisa dilakukan prioritas risiko, yaitu yang paling relevan. Pengukuran risiko biasanya dilakukan melalui kuantifikasi risiko dengan metode yang sederhana, sampai metode yang sangat kompleks. Pengukuran dan kuantifikasi risiko akan sangat tergantung dari karakteristik risiko. Untuk pengukuran untuk beberapa risiko, ada tipe risiko, definisi, dan teknik pengukuran. Untuk kesimpulannya, proses identifikasi dan pengukuran risiko merupakan fondasi dalam memastikan manajemen risiko yang efektif, sehingga organisasi dapat mencegah atau memitigasi potensi kerugian dengan memahami sumber risiko yang dampaknya secara tepat. Organisasi dapat merancang strategi mitigasi yang proaktif, mengalokasikan sumber daya secara keseluruhan. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.